Pemirsa, ratusan personil polisi hari ini kembali mengepung pesantren Sidikiyah Peloso, Jombang, Jawa Timur. Polisi akan kembali menjemput paksa MSAT tersangka kasus pencabulan santriwati yang diduga bersembunyi di pesantren tersebut. Ratusan personil polisi berseragam lengkap kembali mendatangi pondok pesantren Sidikiyah di Desa Losari, Kecamatan Peloso, Jombang, Jawa Timur. Petugas kepolisian sejak pagi terlihat berjaga-jaga di sekitar lokasi pesantren yang diduga menjadi tempat persembunyian MSAT, tersangka kasus pencabulan santriwati. MSAT adalah anak kiai dari pondok pesantren Sidikiyah. Selain penjagaan ketat di sekitar pintu masuk dan gang di sekitar pondok pesantren, petugas juga melakukan penyekatan di beberapa titik, termasuk penutupan akses jalan Jembatan Peloso ke arah Gedek, Mojokerto. Dari pantauan terlihat sejumlah orang yang berusaha menghalang-halangi petugas. Pengepungan ini sebagai upaya penangkapan MSAT yang beberapa kali gagal dilakukan. Sebelumnya pada Minggu malam, ratusan personel polisi juga telah mengepung pondok pesantren ini, namun tidak berhasil menangkap MSAT. MSAT diketahui telah menjadi tersangka atas kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap santriwatinya. Kasus ini telah terjadi beberapa tahun lalu, namun pihak kepolisian baru menetapkan P21 terhadap kasus tersebut bulan Januari 2022 lalu. Lantaran tersangka enggan menghadiri 3 kali panggilan polisi, tersangka akhirnya dimasukkan dalam daftar pencarian orang alias buron. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabarnya pelaku sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kita akan coba konfirmasi kepada rekan Goldi Gumilang yang berada di lokasi. Goldi, apakah benar pelaku saat ini sudah berhasil ditangkap? Baik Alfa dan pemirsa, informasi terbaru yang kami dapatkan, tersangka atas nama MSAT ini belum ditangkap. Karena dari pihak kepolisian masih melakukan proses pengamanan dan juga penangkapan. Dapat dilihat di belakang kami ini masih terdapat tameng dari pihak kepolisian untuk terus melakukan proses penangkapan terhadap tersangka. Namun informasi akan terus kami update dari lokasi, tepatnya di depan pondok pesantren Sidikiyah Peloso, Jombang, untuk proses penangkapan terhadap MSAT atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di pondok ini. Jika dilihat dari pagi hari tadi, memang proses penangkapan dari pihak Polda Jawa Timur dan juga Polres Jombang ini terus dilakukan hingga siang ini. Tepat pukul 11.45 ini proses masih berjalan. Dan Alfat dan pemirsa bisa dilihat di belakang kami ini terdapat dari barisan kepolisian, karena kepolisian yang dikerahkan ini banyak, berjumlah ratusan dari Polda Jawa Timur dan juga Polres Jombang. Selain itu, dapat kami kabarkan di lokasi kejadian ini bersama-sama, dapat kami kabarkan bahwa proses penangkapan masih terus berlangsung. Dapat dilihat, ini kami berada di depan pondok pesantren Sidikiyah Jombang karena awak media dilarang untuk ikut masuk ke dalam pondok pesantren. Dan jika kita kilas balik tentang kasus pelecehan seksual ini terjadi pada tahun 2019, namun pelaporan baru dilakukan pada tahun 2019, tepatnya bulan Oktober. Informasi yang kami dapatkan ini ada sekitar 5 korban dugaan kekerasan seksual atau pencabulan yang dilakukan oleh MSAT ini, yang juga sebagai anak kiai di pondok pesantren Sidikiyah Peloso, Jombang ini. Dan informasi yang dapat kami kabarkan bahwa di lokasi ini dilakukan penyekatan oleh pihak kepolisian untuk lalu lintas kendaraan yang lewat di depan pondok pesantren Sidikiyah Jombang ini. Selain itu juga di Jembatan Peloso itu dilakukan penutupan jalan agar lalu lintas di depan pondok pesantren Sidikiyah ini steril dari masyarakat. Namun pantauan kami di lokasi ini banyak sekali masyarakat yang ikut datang untuk menyaksikan proses pengepungan ataupun penangkapan ini. Di sekitar kami ini banyak sekali masyarakat yang datang di lokasi ini sedari pagi tadi hingga siang hari ini. Namun memang penangkapan ini belum urung juga ditemukan titik terang, karena pantauan dari kami ini hingga siang ini tepat pukul 11.47 ini belum
juga tersangka berhasil ditangkap dan dibawa keluar dari pondok pesantren Sidikiyah Jombang ini. Alfa dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan memang MSAT ini adalah anak seorang kiai atau yang membimbing atau menjadi pendiri dari pondok pesantren Sidikiyah Ploso Jombang ini, dan kasus ini masih terus berjalan. Jika kita lihat memang kenapa dari tahun 2019 hingga tahun 2020 ini proses penangkapannya berlangsung lama, karena penetapan tersangka baru di tahun 2019 bulan Oktober, dan juga pada Januari lalu tahun 2022 P21-nya baru ditetapkan. Dan memang dari pihak tersangka ini, MSAT ini dalam proses pemanggilan tersangka ini memang tidak diindahkan dan tidak mau seperti itu untuk menyerahkan diri ke pihak Polres Jombang maupun ke Polda Jawa Timur. Dan hingga saat ini pada hari Kamis ini proses penangkapan masih terus dilakukan di lokasi ini. Dan dapat kita saksikan bersama-sama, memang di depan ini banyak sekali pihak kepolisian yang berjaga. Di dalam juga terdapat truk dari Brimob Polda Jawa Timur yang datang ke lokasi. Selain itu juga kami kabarkan, tadi menurut keterangan dari Kombes Dirmanto selaku dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, bahwa tadi pada siang tadi ada 2 orang dari santriwati yang ditangkap karena melakukan penghalang-halangan terhadap pihak kepolisian pada saat ingin masuk ke pondok pesantren Sidikiyah Jombang ini. Sementara itu, Alfat, kembali ke Anda di studio. Apakah ada kemungkinan polisi membawa MSAT ini melalui jalur lain selain jalur yang ada di belakang Anda ini? Apakah memang di belakang ada jalur lain keluar begitu? Baik. Kalau dari pantauan kami memang pintu utama di pondok pesantren ini memang terdapat di belakang kami ini, pintu gerbang utama dari pondok pesantren Sidikiyah Jombang ini. Dan memang proses penangkapan ini sudah dilakukan beberapa kali, tidak hanya pada hari ini. Sebelumnya pada minggu kemarin, polisi dari Polres Jombang sudah datang ke sini untuk meminta untuk menangkap MSAT, namun negosiasi atau penangkapan tersebut tidak terjadi, atau dari pihak pondok pesantren tidak menyerahkan MSAT ini kepada pihak kepolisian. Selain itu juga ayahanda dari MSAT yang juga sebagai pemilik dari pondok pesantren Sidikiyah Jombang ini menolak untuk menyerahkan anaknya untuk proses hukum. Padahal memang anaknya ini sudah ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang, karena memang tak urung bisa ditangkap. Dan situasi di sini memang bisa dibilang ramai. Baik. Karena kasus ini juga menyita banyak perhatian masyarakat di Jombang atau khususnya juga di Jakarta. Seperti itu, Alfat. Ya, Goldi, saya akan beri Anda kesempatan untuk mencari informasi lebih dalam lagi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan apa yang sedang terjadi saat ini dalam pondok pesantren itu, sehingga Anda bisa memberikan informasi yang baru mengenai hal ini. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di Kabar Siang.